Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul matriks. Dalam materi ini terdapat 3 submateri. Yang pertama, matriks dan operasi matriks. Yang kedua, inverse matriks dengan penghilangan atau reduksi baris. Yang ketiga, inverse matriks dengan menggunakan adjoint. Baik, pada video ini secara khusus saya akan menjelaskan matriks dan operasi matriks. Apa itu matriks? Matriks merupakan suatu konsep penting dalam matematika, khususnya dalam bidang aljabar linear. Matriks dapat didefinisikan sebagai susunan bilangan-bilangan yang diatur dalam bentuk baris dan kolom. Masing-masing bilangan dalam susunan tersebut disebut elemen atau anggota matriks. Baik, kita masuk kepada materi matriks dan operasi matriks. Definisi matriks. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Matriks adalah susunan kelompok bilangan yang ada di dalam suatu jajaran yang berbentuk persegi panjang dan biasanya akan diatur berdasarkan pada baris dan kolom yang selanjutnya akan diletakkan di antara dua tanda kurung. Dalam matriks juga terdapat elemen atau unsur yang disusun secara horizontal yang disebut sebagai baris. Sedangkan untuk kumpulan elemen atau unsur yang telah disusun secara vertikal disebut kolom. Baik, pada slide ini kita dapat melihat bentuk umum matriks, yaitu diketahui matriks A dengan elemen A pada baris pertama, kolom pertama, A pada baris pertama, kolom kedua, A pada baris pertama, pada kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi, elemen yang disusun secara horizontal itu disebut kolom, dan elemen yang disusun secara horizontal itu disebut baris, dan elemen yang disusun secara vertikal itu disebut kolom. Baik, kita masuk kepada jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya adalah sama. Bisa kita lihat pada contoh berikut, terdapat matriks B, di mana matriks ini memiliki jumlah baris 3 dan kolom 3. Maka matriks B disebut matriks ordo 3x3. Yang kedua, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang dimana elemen selain diagonalnya adalah 0. Dapat kita lihat pada contoh ini, yaitu matriks I, di mana elemen diagonal utamanya itu 1, selain daripada elemen tersebut adalah bernilai 0. Jika setiap elemen diagonal pada matriks diagonal sama dengan 1, maka matriks tersebut dinamakan matriks identitas atau matriks satuan. Dapat kita lihat pada contoh matriks D. Yang ketiga, matriks segitiga. Ada dua macam matriks segitiga. Yang pertama, matriks segitiga atas, di mana matriks persegi yang semua unsur di bawah diagonalnya bernilai 0. Yang kedua, matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua unsur di atas unsur diagonalnya bernilai 0. Dapat kita lihat pada contoh matriks E dan matriks F. Yang keempat, matriks transpos. Matriks transpos adalah matriks baru yang diperoleh dari menukar elemen baris jadi kolom dan sebaliknya. Jadi matriks transpos ini dapat kita lihat contohnya pada matriks A, yaitu kolom pertamanya yaitu yang terdiri dari 2, 3, dan negatif 1, dan kolom kedua yaitu 1, negatif 2, dan 0, di mana ketika ia ditransposkan berubah menjadi 2 baris dan 3 kolom, di mana pada kolom pertama yaitu 2, 1, kolom kedua elemennya yaitu 3 dan negatif 2, dan kolom ketiga elemennya yaitu 1 dan 0. Yang kelima, matriks simetri.
Matriks simetri adalah matriks persegi yang elemennya sama jika ditukar posisi baris dan kolomnya. Jadi pada matriks simetri ini, kita ambil contoh sebuah matriks F berordo 2x2, di mana elemennya yaitu pada kolom pertama terdapat 2 dan 3, dan pada kolom kedua 3 dan 5, di mana ketika matriks F ini ditransposkan, yaitu menjadi sama seperti matriks F sebelumnya, dan ia tetap berordo 2x2. Yang keenam, matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0 dan dinotasikan sebagai 0. Contohnya yaitu matriks 0 berordo 2x2, di mana semua elemennya yaitu bernilai 0. Baik, kita masuk kepada materi operasi matriks. Terdapat beberapa operasi pada matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian atau berada pada posisi baris dan kolom yang sama dari kedua matriks tersebut. Jadi, untuk syarat untuk menjumlahkan dua buah matriks yaitu harus sama-sama punya ordo yang serupa. Kita dapat mengalihkan matriks 2x2 dengan matriks 2x2. Di lain daripada itu, kita tidak dapat menjumlahkannya. Baik, kita masuk kepada contoh. Misalkan kita memiliki dua buah matriks, matriks A dan B dengan ukuran yang sama, yaitu 2x3, atau 2 baris dan 3 kolom. Maka kita dapat menjumlahkan tiap-tiap elemennya, yaitu 1 tambah 4, 2 tambah 5, 3 tambah 6, 4 tambah 7, 6 tambah 8, 6 tambah 9, di mana hasilnya adalah 1 tambah 4 sama dengan 5, 2 tambah 5 sama dengan 7, 3 tambah 6 sama dengan 9, 4 tambah 7 sama dengan 11, 6 tambah 8 sama dengan 14, 6 tambah 9 sama dengan 15. Maka hasil penjumlahan matriks A dan B yaitu dengan elemen 5, 7, 9, 11, 14, dan 9. Baik, kita masuk pada operasi yang kedua yaitu operasi pengurangan pada matriks. Pengurangan matriks dilakukan dengan cara mengurangkan setiap elemen pada matriks pertama dengan elemen yang posisinya sama pada matriks kedua. Namun, agar bisa dikurangi, kedua matriks harus memiliki ukuran atau jumlah baris dan kolom yang sama. Contohnya yaitu diketahui matriks A dan B, di mana elemen pada matriks A yaitu negatif 7, 5, 4, dan 8, dan matriks B dengan elemen 1, negatif 4, 1, dan 9. Maka A dikurang B sama dengan negatif 7 dikurangkan dengan 7, negatif 5 dikurangkan dengan 1, negatif 4 dikurangkan dengan 4, dan negatif 8 dikurangkan dengan 9. Maka dapatlah hasilnya 4, 8, dan minus 1. Yang ketiga, operasi perkalian matriks. Perkalian matriks dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen pada baris matriks pertama dengan elemen pada kolom matriks kedua yang bersesuaian, lalu menjumlahkan hasil perkalian tersebut. Syarat agar dua matriks dapat dikalikan adalah jumlah kolom dari matriks pertama harus sama dengan jumlah kolom baris dari matriks kedua. Contohnya yaitu terdapat matriks A berordo 2x3 dan matriks B berordo 3x2. Di sini kita dapat temukan bahwa kolom dari matriks A sama dengan baris pada matriks B, yaitu 3 dan 3. Maka
A dikali B yaitu 1 dikali 4, 2 dikali 6, 3 dikali 8 sama dengan 4 tambah 12 tambah 24 sama dengan 40. Dan baris pertama dapat kita kalikan pada kolom kedua dan baris kedua, yaitu 1 kali 5, kemudian 2 kali 7, 3 kali 9, maka kita dapatkan yaitu 46. Dan selanjutnya 4 kali 4, 5 kali 6, 6 kali 8, kita dapatkan ada 94. Selanjutnya 4 kali 5, 5 kali 7, 6 kali 9, maka dapat 109. Maka hasil dari matriks A dikali matriks B yaitu dengan elemen pada kolom pertama 40 dan 94, pada kolom kedua 46 dan 100. Perkalian skalar pada matriks. Perkalian skalar pada matriks adalah mengalikan setiap elemen atau nilai dalam matriks dengan sebuah bilangan skalar atau bilangan real. Contohnya, misalkan K itu dinotasikan bilangan real dan matriks A dengan elemen P, Q, R, S, maka bilangan real itu dapat kita kalikan kepada matriks A, yaitu kita kalikan pada setiap elemen-elemennya. Maka C dikali P, C dikali Q, C dikali R, dan C dikali S. Contohnya, diketahui konstanta atau bilangan real sama dengan 2 dan sebuah matriks A dengan persamaan dengan elemen 2, 4, 5, dan 8. Maka konstanta tersebut kita kalikan kepada matriks, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 dikali 5 sama dengan 10, 2 kali 8 sama dengan 16. Maka kita dapatkan matriks skalar yaitu dengan elemen 4, 8, 10, dan 16. Perkalian matriks dengan matriks. Syarat agar dua buah matriks dapat dikalikan adalah matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Orde matriks hasil perkalian dua buah matriks adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Contohnya, terdapat dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jumlah kolom matriks A adalah 2 dan jumlah baris matriks B adalah 2. Maka syaratnya terpenuhi dan kita dapat mengalikannya. Maka matriks A dikali dengan matriks B dapat kita kalikan dengan mengalihkan elemen pada kolom pertama dan baris pertama kepada elemen baris pertama dan kolom pertama di matriks B. Maka kita dapatkan 6 dikali 1, 4 dikalikan dengan 1. Selanjutnya kita kalikan pada elemen pada kolom kedua, yaitu 3 dikali 2 dan 8 dikali 2. Maka kita dapatkan matriks A dikali dengan matriks B, yaitu dengan orde 2 kali 1 dengan elemen 12 dan 20. Kita masuk kepada sifat-sifat perkalian matriks. Yang pertama, sifat asosiatif, yaitu ketika matriks A dikali dengan matriks B dikalikan dengan matriks C, itu sama dengan matriks A dikalikan matriks B kali C. Perkalian matriks bersifat asosiatif artinya jika terdapat 3 matriks A, B, dan C, maka matriks A dikali B dikali matriks C sama dengan matriks A dikali
matriks B kali C. Baik, kita dapat melihat pada contoh ini sifat-sifat dari matriks. Yang kedua ada sifat distributif. Sifat distributif dalam perkalian matriks menyatakan bahwa untuk 3 buah matriks A, B, dan C dengan ukuran yang sesuai berlaku matriks A dikali matriks B ditambah C itu sama dengan matriks A dikali matriks B ditambah matriks A dikali matriks C. Secara matematis, sifat ini memungkinkan kita untuk mendistribusikan perkalian matriks terhadap penjumlahan matriks. Baik, contohnya dapat kita lihat pada slide berikut. Baik, kita masuk kepada perkalian matriks dengan 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua entrinya bernilai 0. Jika A adalah suatu matriks berordo M kali N, maka 0 dikalikan matriks A sama dengan matriks A dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Baik, kita dapat melihat pada contoh, ketika matriks A dikalikan dengan matriks B sama dengan 0, itu tidak dapat disimpulkan. Maka matriks A sama dengan 0 atau matriks B sama dengan 0. Dapat kita lihat pada contoh yaitu matriks berordo 2 kali 2 dikalikan dengan matriks sesamanya, maka 1 dikalikan dengan 0 yaitu 0, 6 dikalikan dengan 0 yaitu 0, dan 0 dikali 1 yaitu 0, 0 dikali 3 sama dengan 0. Maka didapatlah matriks berordo 2 kali 2 dengan semua elemennya 0. Baik, kita masuk kepada perkalian matriks identitas dengan matriks A berordo M kali N. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan entri 1 pada diagonal utama dan 0 pada entri lainnya atau elemen lainnya. Jika I adalah matriks identitas berordo M kali M atau berordo sama, dapat kita analogikan dengan ordo 2 kali 2, dan matriks A dengan ordo berbeda yaitu M kali N atau bisa kita katakan 2 kali 3. Maka matriks identitas dikalikan dengan matriks A sama dengan matriks A dikalikan dengan I sama dengan matriks A itu sendiri. Baik, sekianlah materi dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Terima kasih.